Shania Katwi lahir di kota Hubli, negara bagian Karnataka, India pada 26 Desember 2000. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil. Sejak itu, ibunya membesarkan Shania dan adiknya Rakesh seorang diri, memberikan cinta sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah. Sejak awal, sang ibu memiliki impian agar Shania bisa masuk ke dunia perfilman, dan impian itu mulai menjadi kenyataan pada tahun 2018. Seiring bertambahnya usia, Shania mulai tertarik pada dunia modeling. Ia mengikuti berbagai kompetisi saat kuliah dan setelah lulus. Dari waktu ke waktu, ia terus meningkatkan kemampuannya dan bahkan ikut serta dalam kontes kecantikan Miss India Elegant pada tahun 2017. Dalam ajang tersebut, Shania memenangkan beberapa gelar seperti Miss Photogenic, Miss National Glamour, Miss Popular, dan Miss India Elegant North. Selain itu, Shania juga tampil di berbagai peragaan busana dan memukau banyak orang dengan penampilannya di atas panggung catwalk. Tak lama setelah menapaki dunia modeling, Shania memulai debutnya di industri film Kanada lewat film berjudul Idam Premam Jeevanam pada tahun 2018. Ia berpikir bahwa karirnya di dunia film akhirnya telah dimulai. Namun takdir berkata lain. Film tersebut gagal di pasaran, dan akibatnya Shania mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pada satu titik, Shania memutuskan untuk bekerja sebagai pramugari di maskapai penerbangan India SpiceJet. Ia bekerja di sana selama beberapa bulan. Namun pada tahun 2021, ia kembali ke dunia film lewat film komedi dewasa berjudul Ondu Gante Kate. Shania merasa sangat senang karena ia yakin karir filmnya mulai kembali menanjak dan impian ibunya akan segera terwujud. Untuk promosi film tersebut, Shania menghadiri sebuah pesta pada tanggal 9 April 2021 ditemani oleh ibunya. Pada hari itu, adik Shania, Rakesh Katwi, berada di rumah sendirian. Karena keperluan promosi film itu, Shania dan ibunya menginap di luar rumah selama 2 hari. Namun, saat mereka pulang pada tanggal 11 April, setelah menyelesaikan kegiatan promosi, mereka mendapati rumah dalam keadaan kosong. Melihat rumah sepi, membuat Shania dan ibunya cemas. Sebelumnya, mereka memang pernah meninggalkan Rakesh sendirian, tapi dia tidak pernah pergi tanpa memberitahu siapapun. Rakesh selalu memberitahu ibunya atau kakaknya jika ia hendak pergi ke suatu tempat. Mereka lalu mencoba menelepon Rakesh, namun teleponnya terus berdering tanpa diangkat. Shania dan ibunya menghubungi beberapa kerabat dan teman Rakesh, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Setelah menunggu tanpa hasil, Shania dan ibunya pergi ke kantor polisi Hubli dan melaporkan Rakesh sebagai orang hilang. Karena ini menyangkut saudara dari seorang aktris film, polisi segera melakukan penyelidikan intensif. Namun keesokan harinya pada 12 April 2021, kantor polisi Hubli menerima sebuah telepon. Si penelepon mengatakan bahwa ia menemukan potongan tubuh manusia di hutan Devargudi Hall. Mendengar informasi ini, polisi segera ke lokasi dan menemukan sebuah kepala manusia yang sudah terpotong dan setengah terbakar di dalam kantong plastik. Kantong tersebut sudah robek, kemungkinan karena dimakan binatang liar. Dari temuan ini, polisi menduga bahwa pelaku juga memotong dan membakar bagian tubuh lainnya, lalu membuangnya di sekitar hutan. Setelah melakukan pencarian tambahan, polisi menemukan beberapa potongan lain, dari leher hingga kaki, berserakan di sepanjang jalan kecil yang jarang dilewati. Kondisi potongan-potongan itu juga sangat mengenaskan, karena semuanya setengah terbakar. Di lokasi yang sama, polisi juga menemukan 2 mobil mencurigakan, yaitu Maruti Ridge dan Hyundai, yang di bagian kursi belakangnya terdapat bercak darah yang sudah mengering. Polisi menduga bahwa kedua mobil tersebut digunakan untuk membuang jasad korban, sehingga kedua mobil itu disita. Foto Rakesh yang diberikan keluarganya kepada polisi sangat mirip dengan kepala yang ditemukan. Karena itu, penyidik memanggil ibu dan kakak Rakesh untuk mengidentifikasi jasad. Begitu sang ibu melihat foto kepala tersebut, ia langsung menangis keras. Polisi pun langsung yakin bahwa jasad tersebut adalah Rakesh Katwi.
Setelah suasana sedikit tenang, polisi menunjukkan bagian tubuh lain yang ditemukan di jalan kepada ibunya. Sang ibu lalu memastikan bahwa itu adalah tubuh Rakesh hanya dengan melihat jari-jari tangan dan kaki. Saat polisi memeriksa tubuh Rakesh secara menyeluruh, mereka menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan senjata tajam dan memotong-motong tubuh dengan sangat mudah, seperti sudah ahli. Namun karena polisi terlambat tiba di lokasi, pelaku sempat membuang potongan tubuh di berbagai tempat. Jasad Rakesh kemudian dibawa ke rumah sakit distrik untuk diautopsi. Keluarga Rakesh sangat terkejut. Jika Rakesh tidak punya musuh, siapa yang membunuhnya dan kenapa? Untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan, polisi membentuk tim investigasi khusus. Langkah pertama adalah mengecek catatan panggilan telepon milik Rakesh. Dari situ diketahui bahwa orang terakhir yang dihubungi Rakesh adalah kakaknya sendiri, Shanaya, sekitar pukul 8 malam. Artinya, Rakesh masih hidup pada pukul 8 malam dan kemudian dibunuh setelah waktu tersebut. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa pada 9 April, Shanaya dan ibunya pergi menghadiri pesta promosi film. Malam itu, Rakesh berada sendirian di rumah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Rakesh tidak ikut ke pesta promosi film kakaknya sendiri? Shanaya dan ibunya menjelaskan bahwa Rakesh memang tidak suka acara seperti itu dan lebih suka tinggal di rumah. Namun, titik balik kasus ini muncul ketika tim teknis kepolisian menemukan bahwa mobil Maruti Ridge yang ditemukan di dekat lokasi jasad ternyata milik Shanaya Katwe. Fakta ini membuat polisi sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa mobil Shanaya berada di lokasi pembuangan jasad Rakesh. Apakah Shanaya terlibat dalam pembunuhan adiknya? Atau ada kaitan antara dirinya dan para pelaku? Penyidik kemudian memperluas skala penyelidikan dan menambah jumlah petugas untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Keputusan ini membuahkan hasil. Hanya 4 hari setelah kejadian, seorang informan memberitahu polisi bahwa hubungan antara Shanaya dan Rakesh tidak harmonis. Informasi ini menjadi titik terang. Ternyata, Shanaya menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Nias Ahmed, dan Rakesh sangat menentang hubungan mereka. Setiap kali Rakesh mencoba melarang kakaknya, mereka selalu bertengkar karena hal ini. Rakesh pernah beberapa kali memergoki Shanaya bertemu Nias, dan ia tidak menyukai hubungan mereka. Sebaliknya, Shanaya menganggap adiknya sebagai penghalang cintanya. Ia merasa terganggu dengan campur tangan Rakesh yang terus-menerus. Setelah fakta ini terungkap, polisi Hubli menangkap Nias Ahmed pada 17 April dan membawanya untuk diinterogasi. Sejak awal, polisi langsung menginterogasinya secara intens. Di bawah tekanan, Nias akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh Rakesh. Ia juga mengaku bahwa ia tidak sendirian. Ada 3 orang lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. Berdasarkan pengakuannya, polisi segera mencari 3 orang itu. Dalam beberapa jam saja, mereka berhasil menangkap Tausif Abdul Rahman Canapur, berusia 22 tahun, Altaf Tajuin Mula, 24 tahun, dan Mohamed Kirani Wale, 19 tahun. Dalam pemeriksaan lanjutan, polisi mengetahui bahwa Nias membunuh Rakesh atas permintaan Shanaya. Akhirnya, pada tanggal 22 April 2021, polisi menangkap dalang utama di balik pembunuhan tersebut, Shanaya Katwe. Ketika polisi menginterogasi Shanaya, akhirnya ia tidak sanggup lagi menahan tekanan dan mengaku. Inilah kisahnya. Shanaya Katwe, gadis berusia 24 tahun, adalah anak tunggal keluarga Katwe. Kedua orang tuanya sangat bersyukur memiliki seorang putri seperti Shanaya dan tidak pernah berniat untuk menambah anak laki. Keluarga kecil itu hidup bahagia. Namun seiring waktu, ketika Shanaya mulai tumbuh, kedua orang tuanya mulai merasa menginginkan seorang anak laki-laki. Setiap kali mereka duduk bersama, mereka sering membayangkan betapa lebih mudahnya masa tua mereka jika memiliki seorang putra. Setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki dan membesarkannya sebagai putra mereka sendiri. Tak lama kemudian, harapan mereka pun terwujud. Mereka mengadopsi anak dari kerabat mereka sendiri,
seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun yang kelak dikenal sebagai Rakesh Katwi. Sejak kecil, Rakesh tumbuh bersama keluarga Katwi. Ia belajar berjalan sambil menggenggam jari sang ayah angkat. Namun takdir berkata lain. Tak lama setelah itu, ayah Shanaya meninggal dunia, meninggalkan 2 anak yang masih kecil, Shanaya dan adik tirinya Rakesh. Rakesh sendiri tidak pernah tahu bahwa ia diadopsi. Orang tuanya sengaja tidak pernah membahas hal itu agar ia tidak merasa berbeda atau tersakiti. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah ada perlakuan yang membeda-bedakan antara Shanaya dan Rakesh. Ibu Shanaya menyayangi keduanya dengan sama besar. Namun Shanaya tahu sejak awal bahwa Rakesh bukan saudara kandungnya. Dan justru karena itu, sejak kecil ia menyimpan kebencian terhadap Rakesh. Ia merasa kasih sayang yang seharusnya hanya menjadi miliknya, kini harus dibagi kepada orang lain. Adik angkat yang menurutnya telah merebut perhatian ibunya. Sementara itu, Rakesh tidak pernah peduli pada sikap dingin kakaknya. Ia tetap memperlakukan Shanaya dengan penuh kasih sayang, bahkan lebih dari seorang adik kandung. Ia selalu percaya bahwa Shanaya adalah kakak kandungnya, karena sejak kecil itulah yang selalu ditanamkan oleh orang tuanya. Hingga hari kematiannya pun, Rakesh tidak pernah tahu bahwa ia adalah anak angkat. Sang ibu pun pernah memperingatkan Shanaya dengan tegas, jangan pernah membuka mulut soal asal-usul Rakesh. Seiring dengan berjalannya waktu, keduanya tumbuh dewasa dan menapaki jalan hidup masing-masing. Shanaya memilih berkarir di dunia modeling dan film, sedangkan Rakesh masih berjuang mencari arah hidupnya. Ia juga merupakan pribadi yang tertutup, lebih senang berdiam di rumah. Sangat kontras dengan Shanaya yang ceria, ekstrovert, dan memiliki banyak teman karena pekerjaannya. Suatu hari, Shanaya menghadiri sebuah pesta. Di sana, ia bertemu dengan Niyaz Ahmed, anak manja dari keluarga kaya raya. Pertemuan singkat itu berkembang menjadi pertemanan, lalu berlanjut ke hubungan asmara. Niyaz terpikat pada Shanaya sejak pandangan pertama, dan Shanaya pun perlahan mulai jatuh cinta padanya. Namun ketika Rakesh mengetahui hubungan mereka, ia mulai menyelidiki latar belakang Niyaz. Setelah tahu bahwa Niyaz tidak memiliki pekerjaan dan hanya bergantung pada uang orang tuanya, Rakesh merasa tidak rela jika kakaknya menjalin hubungan dengan pria seperti itu. Ia pun menegur Shanaya dan memintanya menjauh dari Niyaz. Bahkan ia memperingatkan jika Shanaya tetap keras kepala, ia akan langsung berbicara dengan Niyaz secara langsung. Peringatan itu membuat Shanaya terkejut. Ia pun berkata, "Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma berteman, tidak ada apa-apa." Tapi Rakesh tidak percaya. "Jangan bohong, Kak. Aku sendiri sudah sering melihat kalian saling berpelukan. Kalau kakak tidak mau mendengar, aku akan cerita semuanya kepada ibu. Jadi jauhilah dia sebelum terlambat." Shanaya lalu memohon, "Tolong jangan bilang apa-apa ke ibu. Kalau dia tahu dia pasti sangat terpukul." Tapi Rakesh tetap tidak bergeming. Ia akhirnya menceritakan semuanya kepada ibu mereka. Mendengar putrinya menjalin hubungan dengan lelaki seperti Niyaz membuat sang ibu sangat khawatir. Ia mencoba menasehati Shanaya, meminta anak perempuannya menjauh dari pria itu. Namun bagi Shanaya, pengkhianatan adiknya tidak termaafkan. Sejak saat itu, kebencian dalam hatinya terhadap Rakesh semakin membara. Ia merasa bahwa Rakesh adalah duri dalam kisah cintanya, dan rasa benci itu berubah menjadi tekad berbahaya. Shanaya ingin menyingkirkan Rakesh untuk selamanya. Ia pun mulai menyusun rencana pembunuhan. Kepada kekasihnya Niyaz, Shanaya berkata, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan. Singkirkan Rakesh dari hidupku." Tanpa berpikir panjang soal konsekuensinya, Niyaz menyanggupi. Ia bahkan merekrut 3 temannya, Tausif Chanapur, Altaf Mulla, dan Mohammed Kiraniwale. Mereka pun menyusun rencana matang. Shanaya sendiri yang menentukan tanggal eksekusi, 9 April 2021, karena pada hari itu ia akan menghadiri acara promosi film, sehingga punya alibi kuat. Lagi pula, Rakesh dipastikan sendirian di rumah.
Sesuai rencana, pada 9 April, Shania menghubungi Nias dari pesta promosi film dan memberi kode, "Semuanya di sini, rumah sudah kosong." Nias dan ketiga rekannya segera datang ke lokasi pesta, bertemu langsung dengan Shania, dan mengambil kunci mobil Maruti Ridge miliknya. Kini mereka memiliki 2 mobil dan membagi diri menjadi 2 tim. Sekitar pukul 20:30 malam, Nias tiba di rumah Shania. Ia menekan bel dan Rakesh membuka pintu. Ia terkejut melihat Nias berdiri di ambang pintu. Tapi sebelum sempat bereaksi, Nias dan teman-temannya langsung menyerang. Rakesh dicekik hingga kehabisan nafas. Satu orang memegangi tangan Rakesh, satu lagi menahan kakinya, dan satu lagi membekap mulutnya agar tidak bisa berteriak. Setelah yakin Rakesh telah tewas, mereka menyeret tubuhnya ke kamar mandi, lalu memotong jasadnya menjadi 5 bagian menggunakan pisau yang sudah disiapkan. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik, lantai dibersihkan, dan jejak-jejak dihapus sebersih mungkin. Mereka memuat potongan tubuh itu ke dalam 2 mobil, lalu menuju kawasan hutan. Di sana, kepala Rakesh dibuang terpisah, dan bagian tubuh lainnya disebar di berbagai titik sebelum mereka meninggalkan kedua mobil tersebut dan pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Shania mungkin merasa bahwa rencananya sempurna, tapi ia lupa satu hal, secerdik apapun penjahat, selalu ada jejak yang tertinggal. Begitu juga dengan Shania dan keempat komplotannya. Mereka akhirnya tertangkap. Polisi berhasil mengungkap semua pelaku dan menyeret ke-5 orang itu ke pengadilan. Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan semua tersangka mendekam di balik jeruji besi. Begitulah, sebuah kebencian yang dipendam sejak kecil tumbuh menjadi obsesi gelap, hingga seorang kakak tega membunuh adik angkatnya sendiri, hanya karena cinta yang dibutakan dendam. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.